Zuhur jam 12, tahu-tahu udah jam 3, udah masuk azan asar baru ingat belum sholat zuhur. Atau yang paling sering adalah bangun sholat subuh, ya telat ya. Wah udah terang, astagfirullahaladzim langsung buru-buru gitu. Nah ini kan lalai juga, begitu pula juga yang puasa. Mungkin ada yang puasa, lagi puasa tiba-tiba nggak sadar lupa makan minum. Nah ini bagaimana hukumnya seperti ini Bib? Mohon izin penjelasannya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim amma ba'd. Para pemirsa, Islam itu indah ya, Trans TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, ya hafidhakumullah. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita beribadah lalu lupa, begitu ya Mas Fadli ya. Ada satu hadis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastakrahu alaih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibni Majah ya dengan sanad yang sahih. Jadi kata baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah wada'a. Nah ini yang penting gitu ya. Wada'a itu artinya menghapus. Jadi apa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? An ummati, kata Nabi Muhammad SAW, dari seluruh umatku ya sampai akhir zaman itu 3 hal. Pertama al-khata'. Kalau orang itu tidak sengaja. Khata' itu artinya tersalah. Salah yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua an-nisyan, lupa. Kemudian yang ketiga adalah wa mastakrahu alaih, ya. Apa-apa yang orang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi oleh sebab itu maka Mas Fadli, di dalam Islam itu kalau misalnya kita itu pertama adalah tidak sengaja, kayak tadi nabrak tadi ya. Iya, betul. Kalau tidak sengaja sampai jatuh lagi, astagfirullahaladzim. Itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berdosa ya. Nah, kemudian juga lupa. Nah, lupa itu juga tidak disengaja, tapi lupanya itu Mas Fadli harus betul-betul lupa, bukan dilupakan. Benar. Contoh misalnya lupa dan dilupakan itu gimana? Misalnya begini, orang mau sholat subuh, dia sampai jam 3 dia masih bangun gitu kan. Habis itu udah dari semalaman dia bangun, nah kira-kira jam 3 baru tidur sebentar nanti subuh. Itu sengaja namanya gitu ya. Harusnya dia tunggu sampai subuh dulu, kemudian dia bangun subuh baru dia tidur begitu kan kalau memang enggak kuat. Nah, jadi tadi kaitan dengan kalau misalnya kita sholat ya lalu kemudian terus terlupa, apa di dalam Islam kafaratnya? Jadi ada 2 hal ya di dalam Islam. Yang pertama adalah kalau itu perintah Allah ya, lalu kita lupa, maka kafaratnya adalah pada saat kita ingat kita lakukan. Contoh adalah sholat tadi ya, sholat kita misalnya tadi lupa sholat zuhur karena biasa sholat tepat waktu, terus kita tertunda karena rapat atau apa. Tiba-tiba sudah waktu asar, bahkan sampai sudah ada azan asar, gitu kan. Lalu kita ingat, tadi belum sholat zuhur, maka kita sholat pada saat ingat. Dan itu tidak berdosa kalau lupa. Ya, bukan kalau lupa, catatannya kalau lupa. Catatannya kalau lupa. Begitupun misalnya kita berzakat, waktunya harus berzakat. Saat Maulana misalnya akhir bulan harus berzakat, tapi lupa, nggak sempat karena kesibukan dan sebagainya. Lalu ingat, lakukan pada saat ingat. Ya. Puasa, kita lupa. Ternyata siang hari terus makan, sudah sampai siang itu makan, lalu kemudian maka lanjutkan puasa. Semua perintah Allah kalau itu kita lupa, maka lakukan pada saat ingat. Itu kafaratnya. Yang kedua, Mas Fadli, kalau larangan Allah. Nah, kalau larangan Allah ini ada 2. Ada yang kalau kita lakukan lalu dimaafkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga yang kedua adalah larangan yang kalau dilakukan itu ada kafaratnya. Ya. Contoh apa? Contohnya sumpah. Misalnya Mas Fadli, contohnya, tapi Mas Fadli nggak kayak gini insya Allah. Amin. Jadi kita misalnya sama keluarga, sama saudara. Tiba-tiba kita saking marahnya karena bertengkar, terus kita bilang, demi Allah saya nggak akan ketemu kamu lagi selama-lamanya. Misalnya gitu ya. Karena memang lupa bahwa silaturahim itu, memutus silaturahim itu dilarang, haram gitu kan. Lalu bagaimana kalau begitu? Saya ini lupa Habib, enggak ini. Maka kafaratnya adalah kafarat sumpah, yaitu berpuasa 3 hari. Gitu ya. Nah jadi ada yang ada kafaratnya, ada yang bisa langsung. Bisa, Masya Allah. Jadi Allah juga memudahkan segala urusan-urusan, apalagi terutama bicara masalah lupa. Tadi tapi jangan keseringan juga lupanya, bangun subuhnya kesiangan, lupa menurut tiap hari. Tapi nah ini bukan masalah lupa, jadi kebiasaan dari kata Habib. Akhirnya jadi niat ya Habib ya. Betul. Besok entar aja dulu sampai terang dikit, jangan gitu juga ini
Masya Allah luar biasa nih pelajaran hari ini. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi sebelum nanti kita lanjutkan berbicara dengan guru-guru kita nih. Kita bacakan dulu nih ada pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Twinda. Dari Instagramnya @lula_brila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, saya ingin bertanya. Jadi teman saya itu suka suuzon sama saya. Kalau saya nggak sengaja ngelakuin salah dibilang pasti lo sengaja kan? Ayo ngaku. Jadi nyalahin saya terus. Saya harus bagaimana? Mohon penjelasannya nih Ustadz ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Masya Allah nih Ustadz Maulana. Ini berkaitan dengan pertanyaan orang yang menuduh nih, menuduh ya. Bicara masalah namanya hati manusia ini kan nggak ada yang tahu bener Ustadz ya. Mohon izin nih sebelumnya nih. Karena jadi bingung sebenarnya nih orang ngerugiin kita karena nggak sengaja atau memang karena sengaja sih. Terus ada nggak sih caranya biar kita tahu bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu ini terutama kesalahan ini disengaja atau tidak disengaja. Mohon izin Ustadz sekalian dijawab tausiah aja. Izin